Kehangatan Sail Regata di Vladivostok berakhir torehan sejarah bagi KRI Bimasuci. KRI Bimasuci mendapat penghargaan bergengsi dalam ajang internasional pertamanya, yaitu Friendship Trophy. KRI Bimasuci kembali melanjutkan muhibah internasionalnya dengan destinasi kota Qingdao, China. Satgas Kartika Jalakrida dan Taruna Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-65 kembali menjalani kegiatan reguler ketika berada di KRI Bimasuci. Puncak perhelatan Sail Regata di Vladivostok, KRI Bimasuci menuai banyak apresiasi berupa anugerah. Selain trofi bergengsi yaitu Friendship Trophy, Satgas Kartika Jalakrida dan Taruna AAL bersama KRI Bimasuci mendapat special trophy dari panitia lomba dan wali kota Vladivostok. Tentu penghargaan ini menjadi kado ulang tahun bagi KRI Bimasuci yang bertepatan dengan 1 tahun beroperasinya Sang Bimasuci. Berada di salah satu kota bersejarah Rusia, Satgas Kartika Jalakrida dan Taruna Akademi Angkatan Laut Angkatan 65 melaksanakan open ship. Warga dan kalangan umum dapat masuk ke KRI Bimasuci untuk melihat dan merasakan kapal layar tiang tinggi kebanggaan Indonesia. Alat musik dan perlengkapan kesenian asli Nusantara juga dipajang, yang menunjukkan identitas keberagaman Indonesia. Kostum reog, keno, dan gong menjadi magnet anak-anak yang tentu mengundang penasaran dan keingintahuan akan seni budaya Indonesia. Kapal layar tiang tinggi milik Jepang yaitu Kaiwo Maru juga tidak sepi dari pengunjung. Begitu pula kapal latih tiang tinggi milik Rusia, sang pemenang lomba balap kapal layar tiang tinggi, yaitu Nadezhda, yang bersebelahan dengan Pallada. Keduanya merupakan kapal layar tiang tinggi dengan tipe full rig. Vladivostok adalah kota pelabuhan di timur jauh Rusia, sekaligus ibu kota provinsi Primorye Krai.
Vladivostok yang bila diterjemahkan dari bahasa Rusia, yaitu penguasa timur ini, terletak di ujung Teluk Tanduk Emas. Tidak jauh dari perbatasan Rusia dengan Tiongkok dan Korea Utara. Kota pelabuhan ini adalah rumah bagi armada Pasifik Rusia, sekaligus pelabuhan Rusia terbesar di Samudra Pasifik. Dahulu, Vladivostok pernah dikuasai berbagai bangsa, seperti bangsa Balhae, dinasti Jin pada abad 1115 hingga 1234, berlanjut pada Kekaisaran Mongol hingga Kekaisaran Cina. Rusia akhirnya mengambil alih seluruh wilayah maritim dan Pulau Sakhalin melalui Perjanjian Aigun. Vladivostok dianugerahi gelar kehormatan City of Military Glory dengan dibangunnya prasasti peringatan di alun-alun pusat kota. The Zolotoy Bridge atau jembatan di atas Zolotoy Rock Bay yang dibangun tahun 2012 menjadi salah satu bangunan ikonik yang atraktif kota Vladivostok. Saatnya, KRI Bima Suci kembali melanjutkan perjalanan muhibahnya, melepas segala kenangan indah di Vladivostok dan kembali mengarungi lautan. Pagi ini, KRI Bima Suci bersiap untuk perang jangkar, mengangkat tali jangkar, mengencangkan tali-tali layar, dan tentu saja peran parade roll dari para taruna. Perlahan, sang Bima Suci meninggalkan Pier 30 Berth 2, pelabuhan Vladivostok. Melakoni kegiatan reguler di Bima Suci yang sedang berlayar. Hari ini para taruna mendapat pelatihan tentang peran kebakaran. Peran kebakaran sangat penting untuk pengawal kapal dan terus dilatih agar semakin siap. Departemen mesin sendiri memiliki salah satu fungsi, yaitu mengkoordinir peran penyelamatan kapal itu sendiri. Tetap bertanggung jawab pada komandan. Kami sendiri sebagai kepala departemen mesin mengkoordinir pelaksanaan peran penanggulangan kebakaran atau kebocoran, atau lebih pada umumnya yaitu peran penyelamatan kapal. Di sini kita memiliki dua tim, yaitu haluan dan buritan. Bukan berarti haluan hanya mengerjakan haluan saja atau buritan mengerjakan buritan saja. Bisa kita mix karena kita telah terlatih untuk mengatasi itu sendiri. Lapor dan roh kebakaran dari Peran kebakaran juga dilakukan di perut sang Bima Suci, tepatnya di ruangan yang sangat rentan terhadap kebakaran, yaitu dapur. Walau kemajuan teknologi saat ini, dapur di KRI Bima Suci tidak menggunakan api untuk pemanas, melainkan listrik. Namun itu tidak mengurangi kewaspadaan untuk tetap siaga pada kemungkinan terjadi kebakaran di dalam tubuh kapal. Semakin membesar, amat
habis makin membesar. Kapal habis. Kita memiliki alarm kebakaran mulai dengan smoke detector, heat detector, dan peralatan pemadam kebakaran ringan yang kita tempatkan di pos-pos tertentu atau ruangan-ruangan tertentu yang bisa menolong kita saat melaksanakan penanggulangan kebakaran itu sendiri. Bagaimana dengan penanggulangan kebakaran dengan air laut? Kita juga memiliki sekitar 24 sistem yang siap untuk menyemprotkan air laut untuk menanggulangi kebakaran itu sendiri. Tim sudah 2, peralatan sudah lengkap, tinggal kita melatihkan tiap hari. Jadi peran penanggulangan keselamatan, peran penyelamatan kapal ini sendiri kita latihkan tiap hari di pangkalan, tiap hari dan terus menerus, tidak boleh kendor, tidak boleh anggota memiliki kekurangan atau ketidakkemampuan untuk melaksanakan penanggulangan itu sendiri. Karena yang kita ketahui sendiri, kapal adalah suatu alat yang mudah terbakar karena kita berada di tangki-tangki bahan bakar yang sangat luas dari haluan sampai buritan. Peran kebakaran usai, saatnya taruna menggunakan dapur untuk memasak. Para taruna belajar mengenal segala peralatan yang ada di dapur dan tentu tetap dengan pendampingan anggota yang bertugas di bagian logistik. Memasak untuk santapan rutin harian usai, para taruna kembali membuat makanan ringan atau kue. Tidak setiap hari mereka, makanan ringan ini dibuat. Kue ini tentu menjadi camilan penutup hari yang menyenangkan bagi seluruh pengawak Bima Suci. Maghrib membawa matahari turun ke peraduan. Para pengawak kapal dan taruna yang melakukan ibadah sholat maghrib melaksanakan secara jamaah di ballroom utama Bima Suci. Hari kedua perjalanan Bima Suci menuju Qingdao dimanfaatkan para pengawak kapal untuk memperbaiki layar dan tali kapal yang rusak. Ketika lomba, ada layar yang robek akibat angin yang merubah arah dengan cepat dan terbelit di tali. Hari ini ada yang berbeda dengan hari biasanya ketika para taruna belajar di ruang kelas. Seluruh taruna sesuai dengan kelompoknya hari ini melaksanakan lomba yang diadakan perwira pelaksana latihan, yaitu Palaktat, Letkol Joko Purwanto. Lomba adu yel dan lomba berperan dipersiapkan tiap kelompok dengan serius.
Lomba ini diadakan penyegaran pada seluruh taruna setelah sekira 2 bulan berlayar dan menyelesaikan salah satu misi Bima Suci, yaitu Tall Ship Race beberapa hari lalu. Para taruna berlomba dengan serius sekaligus melakukannya dengan penuh keriangan. Saya kira dengan adanya koridor aturan PAST dan aturan-aturan yang sudah kita siapkan sebelumnya untuk menjaga mereka agar tidak nyeleneh, agar bisa mengikuti kegiatan dengan baik, ditambah lagi seperti praevaluasi untuk mendeteksi sampai mana mereka menangkap, saya kira hal itu masih bisa diantisipasi dan masih bisa berjalan dengan baik. Dan selama mereka masih selamat, tentunya kegiatan berjalan dengan baik, indikator-indikator untuk mengukurnya ada, variabel-variabelnya ada, dan masih terukur dengan baik, saya melihat itu masih normatif. Para taruna juga mengisi hari dengan menghidupkan radio Bima Suci. Hari ini, Anjungan Latih berubah menjadi studio siaran radio Bima Suci. Tentu para penyiar dan segala konten siarannya dilakukan ala taruna. Seperti siaran radio pada umumnya, saling berkirim permintaan lagu dan pesan ke pendengar radio lainnya juga dilakukan para penyiar radio dadakan ini. Tentu, suasana pun menjadi seru dengan celotehan para penyiar dan lagu yang diputar yang mengiringi pelayaran Sang Bima Suci. Pagi, di hari ke-7 pelayaran dari Vladivostok, tepatnya di hari Jumat, kapal Bima Suci merapat di dermaga Qingdao, Cina. Parade Roll Taruna AAL dan Genderang Suling Mini menyemarakkan kedatangan Satgas KJK 2018 di kota metropolis ini. Di dermaga, deputasi personel dari Armada Utara Angkatan Laut atau North Sea Fleet China menyambut kedatangan Bima Suci. Setelah penyambutan resmi di dermaga, Chief of General Office of the Staff Department, North Sea Fleet China Captain Liu Huimin berkunjung ke dalam KRI Bima Suci. Kita tidak boleh sesak nafas. Para taruna dan Satgas KJK melaksanakan sholat Jumat di geladak kapal. Dua kalimat syahadat menjadi dasar utama dalam. Kemudian untuk Qingdao itu letak dari Armada Utara Angkatan Laut Cina. Itu juga posisi yang strategis karena di Qingdao itu adalah tempat base kapal selam Angkatan Laut Cina dan tempat sekolah kapal selam Angkatan Laut Cina. Dan kemarin setelah sandar di Qingdao, kita mengunjungi ke pusat pengembangan dan sekolah kapal selam Angkatan Laut Cina, dan itu bisa menjadi pelajaran bagi taruna bagaimana fasilitas yang lengkap dari Angkatan Laut Cina dan keseriusan dari Angkatan Laut Cina dalam membangun armada kapal selamnya. Seperti biasa, para pengawal kapal dan taruna yang tidak mendapat bagian tugas di hari itu bisa melakukan tur kota dengan kendaraan yang disiapkan atas pertahanan Indonesia di Qingdao.